Para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Yesus telah bangkit, berpalinglah kepada Sang Hidup. Yesus telah bangkit, berpalinglah kepada Sang Hidup. Kita membaca dari Markus pasal 16 ayat 1-8. Markus 16 ayat 1-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Yesus telah bangkit, berpalinglah kepada Sang Hidup. Juga baca ayat dari Yohanes pasal 20 ayat 16. Yohanes pasal 20 ayat 16. Bunyinya demikian, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Yesus telah bangkit, berpalinglah kepada Sang Hidup. Peristiwa Paskah, kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah dunia. Karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Hanya Yesus yang memiliki kuasa untuk mengalahkan maut dan bangkit dari antara orang mati. Dalam iman Kristen, peristiwa Paskah adalah peristiwa yang paling banyak dirayakan dari awal sejarah gereja, karena merupakan hal yang terpenting daripada iman Kristen. Salib dan kebangkitan Yesus adalah satu koin dengan dua sisi. Salib dan kebangkitan. Salib membuktikan pengorbanan Yesus yang luar biasa untuk pengampunan dosa. Sekaligus kebangkitan Yesus membuktikan kuasanya atas dosa, iblis, dan maut. Dan kedua-duanya saling berkaitan. Salib dan kebangkitan. Tanpa kebangkitan, salib tidak mempunyai arti. Dan tanpa salib, kebangkitan tidak mempunyai berita pengampunan dosa bagi dunia. Maka kedua-duanya ada, membuktikan Yesus yang Maha Kasih, pembawa pengampunan penebusan dosa, sekaligus Dia yang berkuasa atas dosa, iblis, dan maut, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memiliki kepastian kehidupan kekal, keselamatan, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kalau hanya salib saja, maka itu berarti tetap kutukan saja, kutukan atau gambaran kegagalan total daripada Yesus. Tapi kebangkitan Yesus memutarbalikan kegagalan total yang secara manusia adalah kegagalan yang besar, menjadi suatu kemenangan yang luar biasa dahsyat dan besar, karena tindakan Allah yang luar biasa, karena tindakan kebangkitan Yesus yang luar biasa dari antara orang mati, sehingga menjadikan peristiwa itu peristiwa terpenting dalam sejarah dunia. Itu sebabnya mengapa Paulus dalam 1 Korintus 15 mengatakan bahwa kalau Yesus tidak sungguh-sungguh bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Karena kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka kita tidak mempunyai kepastian pengampunan dosa, tidak ada kemenangan atas kuasa kegelapan, dan juga tidak ada kepastian untuk kehidupan kekal. Tapi karena Yesus telah bangkit, maka firman-Nya benar, janjinya benar, perkataannya benar, dan Dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Di sini para ibu digambarkan datang untuk mau meminyaki jasad Yesus. Karena saat Yesus mati di kayu salib itu terjadi sebelum hari Sabat, mereka harus buru-buru meminyaki Yesus
mereka tidak dapat mengerjakan dengan baik. Maka sekarang mereka ketika Sabat telah lewat, mereka langsung bergegas untuk mau meminyaki, mau merawat jasad Yesus. Mereka sama sekali tidak membayangkan bahwa Yesus dapat bangkit dari antara orang mati. Tidak terpikir dalam benak mereka bahwa ada janji Yesus bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi itulah yang digambarkan oleh Markus di sini secara luar biasa dalam Injilnya, dengan gaya yang singkat, padat, dan jelas. Dia menekankan inti-inti hal-hal yang terpenting dari peristiwa kebangkitan Yesus. Dia menjelaskan mengenai fakta Paskah. Dia menjelaskan mengenai berita Paskah. Dia juga menjelaskan mengenai pesan Paskah. Dan dari Yohanes 20 tadi, kita juga akan melihat ada panggilan Paskah untuk tiap-tiap kita. Mari sama-sama kita lihat di sini. Yang pertama adalah fakta Paskah, kebangkitan Yesus, kuasa kemenangan atas maut. Ayat 1-5. Fakta Paskah, kebangkitan Yesus, kuasa kemenangan atas maut. Ayat 1-5. Di sini adalah fakta kubur yang kosong yang dijelaskan di sini. Bahwa kubur yang kosong ditekankan sebagai fakta kebangkitan Yesus. Dan itulah dasar yang selama ini selalu berusaha untuk dilawan oleh orang-orang yang menentang iman Kristen. Mereka berusaha untuk membuat berbagai teori untuk mengatakan bahwa Yesus tidak benar-benar bangkit. Tapi faktanya adalah kubur yang kosong telah terbukti dengan sangat jelas. Faktanya kubur Yesus kosong. Yang kedua adalah berita di sini. Berita Paskah adalah Yesus hidup kekal selamanya. Yesus hidup kekal selamanya. Ayat yang ke-6. Luar biasa ditekankan oleh Markus bahwa Yesus tidak ada di sini. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ini membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas maut, dia berkuasa atas alam semesta. Dan ini dinyatakan oleh utusan Tuhan, yaitu malaikat, yang mengatakan 5 hal yang penting di sini dalam ungkapannya. Pertama, jangan takut, jangan takut. Yang kedua, engkau mencari Yesus dari Nazaret di tempat yang tepat. Dikatakan para ibu-ibu benar mencari Yesus di tempat yang tepat. Inilah kuburan Yesus. Tapi faktanya, kuburan Yesus adalah kubur yang kosong. Jadi tidak benar bahwa ada tuduhan bahwa mereka mencari Yesus di tempat yang salah. Kenyataannya, kubur Yesus dari Nazaret memang benar-benar kosong. Ketiga, Yesus telah bangkit. Diperjelas lagi oleh malaikat bahwa jasad Yesus bukan dicuri, tapi Yesus telah bangkit. Dia memiliki kuasa. Dia yang menang atas kuasa maut. Dalam kuasanya dia telah bangkit. Sehingga dipertegas kembali oleh malaikat bahwa yang kita imani adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit. Dan keempat, Yesus tidak di sini, ditekankan. Yesus tidak di sini. Dia sekarang ada dalam kekekalan Allah. Dia ada dimanapun dalam dunia ini. Dia berkuasa atas alam semesta. Dan yang kelima, lihatlah, inilah tempat di mana mereka membaringkan Yesus. Utusan Allah malaikat menunjukkan kepada para ibu tempat di mana Yesus dibaringkan. Dan memang ternyata tempat itu kosong. Menggarisbawahi kembali fakta kubur yang kosong. Berita Paskah, Yesus hidup kekal selamanya. Berarti yang kita imani sebagai orang percaya adalah Yesus yang adalah Tuhan yang hidup kekal selamanya. Bukan Allah yang mati, bukan Allah yang pernah hidup, tapi Allah yang saat ini hidup, yang saat ini berkomunikasi, yang saat ini dia berkuasa berdaulat atas dunia ini, dan saat ini dapat memberikan keselamatan, pengampunan dosa bagi tiap-tiap kita. Dan yang ketiga, ada pesan di sini, ada pesan Paskah. Ayat yang ke-7, pesan Paskah, memberitakan fakta kebangkitan Yesus yang hidup. Memberitakan fakta kebangkitan Yesus yang hidup. Ada pesan yang diberikan pada setiap orang percaya. Pertama-tama kepada para ibu, untuk menyampaikan fakta, pesan bahwa Yesus benar-benar hidup. Kita panggil untuk menyampaikan pada setiap orang bahwa benar Yesus telah hidup, bahwa Yesus yang memberikan kemenangan atas dosa, iblis, dan maut, bahwa dalam dia ada kepastian keselamatan. Itulah tugas kita, menyampaikan berita ini kepada semua orang, bahwa ada harapan yang pasti dalam Yesus, harapan akan kehidupan kekal. Dan juga bahwa Yesus akan bertemu dengan para murid di Galilea. Yesus ingin bertemu dengan para murid di Galilea. Ini berarti bahwa Yesus menginginkan satu hubungan pribadi dengan tiap-tiap kita. Kita boleh menyampaikan pada tiap orang bahwa Allah yang jauh mau menjadi dekat dalam Yesus. Dia mau bersekutu, dia mau memiliki hubungan pribadi dengan tiap-tiap kita, sehingga kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Itu yang kemudian juga Paulus tekankan dengan bahwa aku berada dalam Kristus, Kristus dalam aku. Dalam Galatia 2:20,
Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itulah yang ingin diberikan oleh Yesus pada kita, yaitu tawarannya, persekutuan yang indah, yang kekal, yang luar biasa bersama-sama dengan Raja segala raja, Tuhan alam semesta, Yesus Kristus sendiri. Dan Dia mau memiliki hubungan pribadi dengan tiap-tiap kita. Mari sama-sama kita sambut fakta yang luar biasa ini, kepastian bahwa Yesus telah bangkit, kubur yang kosong, sekaligus juga kepastian bahwa yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Yesus yang hidup, dan juga bahwa dipanggil untuk menyampaikan berita Paskah ini kepada setiap orang. Maka pesan Paskah yang kita sampaikan pada tiap orang di dunia inilah bahwa benar-benar Yesus telah membuktikan dalam kebangkitannya bahwa Dia sungguh-sungguh ilahi, bahwa jalan penderitaan yang telah Dia tempuh, jalan salib, adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa korban Yesus di kayu salib adalah sah untuk pengampunan dosa manusia, bahwa Yesus sungguh-sungguh berkuasa atas dosa, iblis, dan maut, dan bahwa lewat kematian dan kebangkitannya kita memiliki harapan akan keadilan Allah, bahwa kita akan memiliki tubuh yang sempurna di masa yang akan datang, dan kita akan memiliki kemuliaan kekal bersama-sama dengan Dia. Itulah semua berita yang Tuhan ingin kita sampaikan, tawarkan pada dunia ini, bahwa dalam Yesus kita memiliki kemuliaan, keselamatan kekal selama-lamanya. Yang keempat, secara singkat, ada panggilan Paskah. Panggilan Paskah Yohanes 20 ayat 16, yaitu berpalinglah kepada Sang hidup. Berpalinglah kepada Sang hidup. Yohanes 20 ayat 16. Tidak cukup bahwa kita hanya melihat dan mendengar, tapi harus berpaling kepada Tuhan Yesus. Di sini digambarkan bagaimana Yesus menyapa Maria, mengatakan Maria, dan kemudian Maria berpaling kepada Yesus Sang hidup. Tidak cukup kita hanya melihat dan mendengar, kita harus berpaling pada Tuhan Yesus agar kita dapat memperoleh keselamatan dan kepastian kehidupan kekal. Maka berpalinglah kepada Yesus yang ilahi dan berkuasa. Kita dipanggil untuk berpaling pada Yesus yang ilahi dan berkuasa. Kenapa? Karena dengan kebangkitannya Yesus membuktikan bahwa Dialah sumber kebenaran akan Allah yang sejati. Bahwa karena Dia bangkit berarti semua perkataannya benar, semua janjinya benar, semua nubuatan akan dirinya juga benar, semua kuasanya nyata, dan semua janjinya untuk masa yang akan datang juga benar dan pasti akan digenapi, karena Dia benar-benar ilahi dan Dia benar-benar berkuasa, karena Dia bangkit dari antara orang mati. Dialah sumber kepastian, karena Dia penguasa dunia dan alam semesta. Hingga pada saat kita menaruh harapan pada Dia, kita berpaling kepada Yesus Sang hidup, maka kita berpaling pada Allah Sang Pencipta, Allah yang menciptakan tiap-tiap kita pada sumber yang tepat, sehingga kita boleh memiliki kepastian bahwa kita diselamatkan oleh Yesus. Sungguh luar biasa. Berpalinglah kepada Yesus. Jangan salah alamat, jangan salah cari orang, jangan salah ambil keputusan. Berpalinglah hanya kepada Yesus yang adalah ilahi, berkuasa, sumber kebenaran sejati, Allah sejati. Yang kedua, berpalinglah kepada Yesus yang mengalahkan maut dan iblis. Berpalinglah kepada Yesus yang mengalahkan maut dan iblis. Di sini Yesus menyebut Maria, memanggil Maria. Maria Magdalena telah dibebaskan dari 7 roh jahat, angka yang sempurna. Berarti dia sungguh-sungguh terikat oleh kuasa kegelapan, dan Yesus telah menyelamatkan dia, telah membebaskan dia dari kuasa-kuasa kegelapan. Kita baca dalam Markus 16 ayat 9 dan seterusnya. Yesus telah membebaskan Maria. Kenapa? Karena Yesus memang datang untuk mengalahkan maut dan iblis. Sesuai dengan 1 Yohanes 3 ayat 16. Dia datang untuk menghancurkan kuasa iblis. Maria telah melihat bagaimana Yesus telah membebaskan dia dari kuasa kegelapan. Maria telah melihat bagaimana Yesus telah membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Sekarang Maria Magdalena melihat bagaimana Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati. Maka hanya melihat saja dan mendengar saja tidak cukup. Kita harus berpaling kepada Yesus dan kemudian menjawab kepada Yesus. Sama seperti Maria kemudian menjawab Rabuni, guru, dan kemudian dia juga mengatakan Tuhan. Kita mengaku bahwa Yesuslah Tuhan kita, bahwa kita bergantung sama Yesus. Kita hanya memiliki harapan dalam Yesus semata-mata. Mari sama-sama kita berpaling pada Yesus yang mengalahkan kuasa maut dan iblis. Yang ketiga,
Berpalinglah kepada Yesus yang memberikan hidup yang sejati. Berpalinglah kepada Yesus yang memberi hidup yang sejati. Di sini Maria disebut satu kali Maria, dan luar biasa sekali. Penyebutan nama di sini punya arti yang sangat-sangat dalam. Aku tahu namamu, aku sungguh kenal situasimu, aku peduli terhadap keadaanmu. Satu kata panggilan Maria yang merubah segala sesuatu. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 4 dan juga ayat 14, dombaku mengenal suaraku. Pertanyaanlah, apakah kita sungguh-sungguh mengenal suara Tuhan? Pada saat Tuhan memanggil nama kita saat ini, memanggil kita agar kita kembali berpaling pada Yesus Sang Hidup yang berkuasa, yang ilahi, yang mengalahkan maut dan iblis, dan juga mau memberikan pada kita hidup sejati. Apakah kita sungguh-sungguh mendengar, kita peka terhadap suara Yesus yang memanggil kita? Suara Yesus yang menerima kita, yang mengasihi kita, yang menghargai kita, yang memulihkan kita. Bersama-sama kita sungguh-sungguh peka pada suara Yesus saat ini. Kita mau mendengar suara Yesus dan mau menjawab, ya Tuhanku, aku mau percaya kepada Engkau. Tiap kita harus berpaling pada Yesus dan menjawab dan mengatakan, ya Yesus, ya Tuhan. Juga dalam Yesaya 43 ayat 1 kita juga membaca, dan juga ayat 4, janganlah takut, aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Sungguh luar biasa bahwa Yesus sungguh-sungguh memelihara kita. Panggilannya adalah panggilan untuk memelihara kita, untuk mau menjaga kita, mau menyelamatkan kita. Mari sama-sama kita berpaling, menjawab panggilannya dengan mengatakan, Yesus, ya Tuhan, Juru Selamatku. Satu sapaan Yesus yang merubah segala sesuatu. Satu sapaan Yesus dapat merubah hidup kita pada saat kita mau berpaling kepada Dia dan mau menjawab kepada Dia. Apakah kita sungguh-sungguh peka mendengar suara Yesus? Di sini luar biasa. Maria Magdalena sangat peka sebagai wanita. Dia sangat peka terhadap suara Yesus. Satu kali Yesus panggil, langsung dia dengar. Dalam Alkitab, seringkali pria dipanggil 2 kali, Saulus, Saulus, atau Samuel, Samuel. Kenapa? Karena kita pria seringkali kepala batu, keras kepala, sehingga harus dipanggil 2 kali. Kaum wanita cukup 1 kali, mereka lebih peka. Tapi jangan sampai kita kaum wanita 1 kali dipanggil telah mendengar. Mari sama-sama kita sebagai pria dan wanita, kita berpaling kepada Yesus, kita mendengar suara Yesus dan menjawab suara Yesus, ya Tuhanku, ya Juru Selamatku. Sungguh luar biasa. Yesus mau memberikan kepada kita kehidupan sejati. Itulah tawarannya. Tidak ada yang lebih indah daripada tawaran kehidupan sejati. Dalam Yohanes 14 ayat 19, Yesus berkata, karena aku hidup, kamu akan hidup. Berarti setiap kita yang percaya pada Dia pasti akan hidup. Juga Yohanes 3:36, siapa yang memiliki atau percaya kepada Anak Allah memiliki kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal bukan bios, bukan hidup yang fana, bukan kedagingan, tapi zoe yang kekal, yang bernilai tinggi, yang berharga, yang luar biasa. Dan Yesus pergi kepada Bapa untuk menyiapkan segala sesuatu bagi kita. Kita baca Yohanes 14 ayat 3, bahwa ada banyak tempat di sorga bagi tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa Allah telah menyediakan tempat bersama-sama dengan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Allah dalam Yesus menawarkan kepada kita kehidupan yang kekal. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh berpaling kepada Yesus. Katakan pada saat ini, aku mau sungguh-sungguh mempercayai fakta Paskah. Fakta Paskah, kubur yang kosong. Sungguh-sungguh mau mengerti berita Paskah. Yesus telah bangkit, Dia hidup, Dia ada saat ini. Yang kita percaya adalah Allah yang hidup, yang berkuasa. Kita sungguh-sungguh mau memberitakan berita Paskah, kebangkitan Yesus yang menang atas kuasa kegelapan, yang membuktikan keilahiannya, yang membuktikan bahwa pengampunannya benar, bahwa korbannya di kayu salib adalah benar, disampaikan kepada semua orang. Bahwa Yesus menawarkan pada tiap kita persekutuan bersama-sama dengan Dia. Dia mau bersekutu dengan kita, Dia mau berjumpa dengan kita, Dia mau agar kita hidup bersama-sama dengan Dia. Dan juga pada saat yang sama, sejauh mana kita sungguh-sungguh mendengar panggilan Paskah. Berpalinglah kepada Sang Hidup. Berpalinglah kepada Yesus Sang Hidup yang adalah ilahi dan berkuasa, yang firman-Nya benar, janjinya benar, hikmat-Nya benar.
yang menang atas kematian dan kuasa kegelapan dan dosa, yang memberikan kepada kita kehidupan sejati, jaminan kepastian kehidupan kekal. Mari sama-sama kita pada saat ini, kita kembali, kita berpaling kepada Yesus Sang Hidup. Kita mensyukuri bahwa Yesus telah bangkit. Haleluya, haleluya, Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Dialah Allah yang hidup, dan Dia menugaskan pada kita menyampaikan berita kepastian kebangkitan Yesus dan persekutuan yang ditawarkan pada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dan juga panggilan bagi tiap-tiap kita untuk berpaling kepada Dia, karena hanya pada Dialah ada Allah yang sejati, ada kuasa yang sejati. Hanya pada Dialah ada kemenangan atas dosa, iblis, dan maut. Hanya pada Dialah ada kehidupan yang sejati. Berpalinglah kepada Sang Hidup, Yesus yang hidup, kini dan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.